Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Panji dalam acara Rehat Ruang Sehat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak lupa saya juga ingin menyapa kepada para pasien dan pengunjung yang saat ini berada di lingkungan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami dan semoga segera diberikan kesehatan dan kesembuhan sehingga dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik pemirsa, hari ini kita akan kembali lagi nih membahas masalah kesehatan yang sedang hangat bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Tema kita pada pagi hari ini adalah waspada leptospirosis di musim penghujan. Nah, ini pasca yang saat ini kita sedang berada di puncak musim penghujan ya, di mana banyak genangan air di mana-mana. Tentunya ada beberapa penyakit yang harus kita waspadai, penyakit-penyakit musiman nih, yang biasanya meningkat di musim penghujan. Seperti ada penyakit demam berdarah, kemudian ada penyakit muntaber, atau mungkin infeksi kulit ya. Dan salah satunya adalah leptospirosis ini, atau yang mungkin orang awam mengenalnya dengan istilah penyakit kencing tikus ya. Nah, mungkin dibandingkan dengan penyakit yang lain, leptospirosis ini agak asing ya di telinga para pemirsa sekalian. Hari ini kita akan bahas apa itu bahayanya, apa saja gejalanya, dan apa itu penanganan dari leptospirosis bersama dengan narasumber yang luar biasa. Pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita beliau Dr. Nur Ana Kolimatus Sa'diyah, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi, metabolik, dan diabetes. Assalamualaikum Dr. Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Sudah surut kok banjirnya. Iya, alhamdulillah. Sudah aman ya, semua. Sudah aman, alhamdulillah Iya, ya, sudah Dok, sehat ya. semua. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Dok, sudah meluangkan Iya, waktunya hari terima ini di kasih tengah ya. kesibukan, Dok. Iya, makasih ya, Dokter Panji. Iya, hari ini, Dok, tema kita ini sangat berhubungan dengan kondisi saat ini ya, Dok, ya. Iya. Di musim penghujan ini banyak Iya. sekali penyakit-penyakit yang kejadiannya meningkat. Salah satunya adalah leptospirosis ini, Dok, ya. Iya, betul. Jadi kira-kira leptospirosis ini adalah penyebabnya apa sih, Dok? Dan kenapa kok selalu dihubungkan dengan musim penghujan, Dok? Iya. Jadi biasanya musim penghujan begini tuh kadang orang sudah ribut pakai lingkungannya yang terdampak banjir atau genangan ya atau jalan macet. Jadi terkadang tidak memperhatikan kesehatan. Betul. Itu yang penting. Padahal kesehatan itu untuk mencegah penyakit-penyakit yang timbul saat sudah ada musim hujan dan banjir seperti ini, harusnya itu sudah diantisipasi sebelumnya. Kalau tidak bisa diantisipasi sebelumnya, kemudian lingkungan kita tidak mendukung, mungkin kotor, banyak sampah gitu ya, itu yang bisa mengakibatkan terjadinya penyakit tadi leptospirosis atau kencing tikus. Karena memang saya kadang suka tanya ke pasien saya juga ya, yang mungkin di daerah sekitar sini atau mungkin di sekitar Semarang, Jawa Tengah, itu saya tanyakan kok gimana lingkungannya, banyak sampah enggak, banyak tikus apa enggak gitu. Karena begitu ada kondisi lingkungan yang kurang mendukung, begitu saat datang banjir itu sampah kemana-mana itu. Betul. Ya, sampah bisa hanyut masuk ke rumah, masuk ke kamar, masuk ke tempat makan kita, mengotori tempat makan kita, piring, sendok, mungkin alat masak kita, di mana sampah itu terinjak-injak tikus ya, banyak kotorannya juga, banyak kencingnya, dan itu akan menempel pada alat makan. Kemudian kalau membersihkannya kurang bagus, itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, inilah yang biasanya menimbulkan penyakit. Selain mungkin diare, muntah darah ya. Tapi kalau leptospirosis ini memang penyakitnya agak lebih, ada yang lebih serius, memang ada yang gejalanya cukup ringan, ada yang serius sampai dengan menimbulkan hal yang cukup fatal. Baik. Ya. Jadi memang di musim penghujan seperti ini, apalagi dalam kondisi banjir, leptospirosis ini kejadiannya meningkat ya, Dok, ya? Iya, betul. Iya. Kira-kira faktor apa saja nih, Dok, yang mempengaruhi terjadinya leptospirosis, Dok? Iya. Jadi leptospirosis itu adalah tikus itu sudah membawa kuman yang di kencingnya itu. Tikus itu sebenarnya udah kondisinya nggak sehat, tikusnya itu sendiri ya. Kemudian dia mengeluarkan kencing yang juga mengandung kuman yang membahayakan. Kemudian masuk tadi lewat makanan yang kurang bersih atau yang dibawa oleh air yang kotor, kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Nah, memang beda-beda ya. Kalau muntaber sekedar diare itu infeksinya hanya sampai di saluran pencernaan saja. Jadi keluhannya cuma muntah sama diare. Tapi kalau leptospirosis ini organ-organ lain juga terkena.
cukup banyak organ yang terkena, dan sebaiknya memang masyarakat, terutama masyarakat yang punya risiko untuk terdampak banjir ini harus tahu, kita juga sebagai tenaga kesehatan punya kewajiban untuk memberikan atau mensosialisasikan ini supaya bisa ada pencegahan sedini mungkin. Iya. Ya. Jadi penyakit ini penyebabnya adalah kuman atau parasit ya dok, yang ada di tubuh tikus, yang mana bila urinnya tikus ini tercemar kepada air yang ada di sekitar kita, ini bisa menginfeksi dari tubuh manusia, betul ya dok ya? Iya. Baik dok, kemudian sekarang nih bagaimana dok tanda-tanda atau gejala seorang yang diduga mengalami leptospirosis dok? Iya, jadi biasanya leptospirosis ini ada masyarakat tertentu yang punya daya tahan lebih bagus, itu gejalanya ringan. Mungkin kadang bahkan tidak bergejala ya, mungkin terkadang seperti itu cuma pegel-pegel aja atau gimana, tapi pada kondisi daya tahan tubuh yang semakin turun, mungkin usia pasien yang rentan karena dia daya tahan tubuhnya turun karena ada faktor penyakit lain seperti penyakit kronik, diabetes, di mana sudah terjadi imunokompromis, resiko untuk terkena penyakit ini akan lebih berat. Dan biasanya pasien itu datang, itu keluhannya yang paling khas itu biasanya demam, ya. Ada demam, kemudian ada pegal-pegal terutama pada betis. Ya, kemudian mata agak merah ya, ada kemerahan. Nah, yang lebih berbahaya lagi kalau infeksinya itu mengenai ginjal dan liver atau hati. Nah, kalau sudah sampai ke ginjal nanti wah kencingnya susah ya. Kemudian kencingnya susah, kemudian kencingnya itu mungkin sedikit keruh. Nah, yang lebih berbahaya lagi kalau terjadi yang kita sebut sebagai well disease. Ya, well disease itu infeksinya tadi menyerang secara menyeluruh pada liver. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mata kuning, ya, kencing seperti teh, pasiennya lemes, kemudian ya penyakit kalau livernya itu terkena pasti dampaknya akan lebih luas. Nah, biasanya kalau udah kondisi seperti ini nggak usah ditunda-tunda untuk segera dirujuk atau dilakukan pemeriksaan di puskesmas. Nanti kalau udah di puskesmas, misalnya puskesmas segera dilakukan tindakan dan tidak bisa menangani, ya dikonsultasikan ke rumah sakit. Iya, begitu. Jadi kalau sudah stadium lanjut ini gejalanya mirip penyakit hati seperti hepatitis gitu ya dok ya? Iya, bisa seperti penyakit hati dan penyakit ginjal. Iya. Jadi gejala awalnya memang biasanya ringan ya dok ya, seperti demam atau nyeri betis, jadi mungkin agak terlewat gitu ya dok ya. Tapi bila sudah mulai muncul tanda bahaya seperti kencingnya berkurang, kemudian tadi mulai muncul matanya kuning atau kulitnya kekuningan, ini harus segera mencari fasilitas kesehatan terdekat, betul ya dok ya? Iya. Baik dok, kemudian dok selain dari tanda dan gejala dok, pastinya ada pemeriksaan khusus yang harus kita lakukan untuk mendiagnosis leptospirosis. Ini pemeriksaan apa saja dok? Iya, biasanya pasien-pasien yang sudah dalam kondisi seperti itu harus dirawat inap. Ya, untuk apa dirawat inap? Karena kita harus melakukan recovery untuk organ-organ yang sudah mulai terkena. Ya, biasanya kita periksa untuk mendeteksi adanya apakah benar kuman itu memang masuk ke dalam tubuh pasien. Ya, kita bisa cek dari kencingnya pasien, dari darahnya pasien untuk dilihat apakah memang ada kuman leptospira itu. Tapi juga kita perlu mengecek organ-organ yang penting, yaitu fungsi hati, kemudian fungsi ginjal. Beberapa kasus yang pernah kita tangani juga yang datang ke rumah sakit itu, nah ini kalau sudah stadium lanjut kita biasanya perlu usaha atau effort yang luar biasa. Usahanya apa? Kita harus mengendalikan cairan. Karena apa? Karena ginjal itu merupakan pusat keseimbangan cairan. Jadi ya, antara cairan yang masuk dengan cairan yang keluar, dan bahkan ada pasien yang perlu harus dilakukan cuci darah. Ya, jadi cuci darah juga bisa dilakukan. Kenapa? Karena tadi ginjalnya sudah benar-benar tersumbat, ya, tidak bisa bekerja. Beberapa kasus yang saya coba tangani juga beberapa waktu yang lalu itu ternyata kita
Nah ini, kalau sudah sampai ke ginjal seperti ini, memang upaya dan usaha kita harus lebih keras. Ya, kita harus laten, biasanya mengedukasi kepada pasien untuk mau ndak dicuci darah biasanya, karena ini perlu juga kita sampaikan kepada pasien ya, bahwa dan keluarganya, bahwa kalau kita mau melakukan tindakan di mana penyakit well disease atau leptospirosis ini sudah sedemikian serius, itu memang tindakannya memang perlu tindakan-tindakan yang lebih kompleks, dan kita perlu edukasi. Dan saya harapkan dengan adanya kita memberitahu di sini, mungkin rasa khawatir itu agak berkurang, karena apa? Takutnya, loh dok nanti cuci darah terus-terusan apa enggak, seperti itu ya. Biasanya kita lakukan tindakan kalau memang sudah dalam kondisi stadium yang serius untuk leptospira ini, ya insya Allah kalau kita masih bisa mengejar dengan terapi-terapi yang lain yang lebih bagus, kita kasih antibiotik, terapi cairan ya. Itu cuci darahnya mungkin cukup perlu 1 kali aja, dan kondisinya sudah bagus, tidak perlu cuci darah lagi, karena ini termasuk penyakit jantung, penyakit ginjal akut atau akut renal disease. Jadi bukan yang kronik. Kalau yang kronik renal disease memang perlu cuci darah terus-terusan. Kalau yang ini insya Allah cuci darah sekali bisa, tapi saya berharap bahwa antisipasi itu akan lebih bagus ya. Jadi biasanya kalau ada pasien-pasien seperti ini, saya cross check ulang pasiennya, gimana sih kondisi rumahnya gitu ya. Bukan masalah itu rumah itu bagus apa enggak ya, yang penting adalah rumah itu bersih. Ya bersih. Sampah itu jangan, maksudnya harus di tempat yang tertutup. Kalau nggak tertutup kena banjir berserakan ya. Tertutup. Juga pembuangan sampah, misalnya pembuangan sampah itu di tingkat RT atau di tingkat lingkungan sekitar dasar wisma itu juga sebaiknya memang dijauhkan dari pemukiman ya. Tapi biasanya yang sering terkena kayak gini nih yang rumahnya deket pasar, deket pembuangan sampah. Karena apa? Di pasar banyak sampah itu ya, terus kemudian di deket tempat pembuangan sampah. Jadi bagi masyarakat yang memang tinggalnya di sekitar itu ya mungkin harus punya upaya atau usaha yang lebih. Ya, tempat-tempat yang banyak tercemar urin tikus ya dok ya. Betul. Begitu. Jadi memang penyakit ini selain dari tanda dan gejala juga memerlukan pemeriksaan khusus ya dok ya, terutama untuk mengetahui apakah sudah sampai menyerang ke hati atau ginjal ya dok ya. Karena bila sudah sampai menyerang ke ginjal ini cukup berbahaya dan memang biasanya perlu dilakukan cuci darah, meskipun karena ini akut ya dok, jadi tidak selalu dilakukan cuci darah yang rutin atau terus-menerus ya dok ya. Betul dok. Jadi yang terpenting kita harus bisa semakin awal kita mengetahui lebih bagus ya dok ya, sebelum terlibat ke ginjal dan hati. Iya, apalagi kalau misalnya kondisi seperti ini, bisa jangan sungkan-sungkan untuk minta tolong ya. Kalau misalnya akses ke rumah sakit karena kondisi di lingkungannya tidak bisa akses mudah ya, alangkah lebih baiknya untuk segera meminta tolong ya. Jangan misalnya mohon maaf jadi alasan ya saya nggak bisa ke rumah sakit karena aksesnya nggak dapat dari jalan. Jadi justru dengan kondisi ini kita meningkatkan rasa saling nolong menolong ya, kemudian rasa saling peduli, dan mungkin bagi warga yang tidak terdampak, misalnya ada tetangga yang seperti itu, harus cepat untuk ditolong dan dibawa ke rumah sakit agar tidak terlambat. Baik. Karena kalau terlambat jadi lebih parah, kita penanganannya juga lebih sulit ya dok ya. Nanti rawat inap di rumah sakitnya mungkin lebih lama, bahkan perlu perawatan di ICU, di ruang intensif. Baik. Ini kita kembali lagi ke pola penularan nih dok. Betul. Jadi kan penyebabnya adalah adanya air yang tercemar oleh urin tikus. Nah ini kira-kira bagaimana pola penularannya dan apakah ini bisa ditularkan antar manusia begitu dok? Bagaimana dok? Penularannya tidak hanya lewat mulut tapi juga lewat luka juga. Jadi kalau pada daerah-daerah yang banjir itu sebaiknya punya sepatu atau alat pelindung diri yang cukup ya. Orang kan suka di air itu ya nggak pakai alas kaki. Nah itu ada luka, bisa masuk lewat situ infeksinya. Jadi juga saya sarankan untuk para ini ya pekerja yang ada di pertanian ya, di sawah ya, kan di sawah banyak tikus juga. Nah itu di situ saat kerja itu pakai sepatu boot. Nah itu akan lebih bagus ya untuk menghindari kotoran
yang akibat tikus tadi masuk melalui luka. Kalau kakinya luka, masuk lewat situ juga bisa. Jadi nggak ada salahnya untuk kita persiapan alat pelindung diri supaya kita juga terhindar dari penyakit. Selain mungkin ada penyakit kulit juga ya yang bisa terjadi ya karena rob, karena banjir, itu memang perlu diantisipasi begitu. Baik, gitu ya dok. Baik, dari pola-pola yang tadi dok, kira-kira apa saja nih dok yang bisa kita lakukan atau kita edukasi kepada masyarakat dok, terutama di daerah-daerah yang terkena banjir atau berisiko untuk mengalami penularan, apa saja yang harus dilakukan untuk bisa mencegah terjadinya leptospirosis dok? Iya, saya sebelumnya juga prihatin ya kepada masyarakat yang terdampak banjir. Semoga saat ini kondisinya sudah mulai pulih. Amin. Nah, untuk ke depan ya, kalau yang lalu mungkin belum diantisipasi, ini yang ke depan. Yang pertama adalah kegotong royongannya perlu ditingkatkan. Apa itu? Mari bersama-sama bersihkan sampah di lingkungan. Kemudian yang kedua, apabila ada got yang mampet ya, membuang sampah sembarangan, itu segera diantisipasi. Kemudian yang ketiga adalah pemberantasan itu hewan yang mengakibatkan perantara penyakit. Ya, tidak hanya nyamuk ya, pembersihan sarang nyamuk itu kan juga penting. Tapi ini pembersihan tikus juga ya. Bagaimana caranya? Mungkin bisa berkonsultasi dengan dinas-dinas terkait, misalnya dinas pertanian ya, dinas peternakan. Itu di kalangan masyarakat semoga ada suatu kondisi yang saling bahu membahu ya, saling tolong menolong. Bagaimana sih cara menyingkirkan tikus tanpa menimbulkan problem? Kadang kan kalau tikus itu dimatikan ya, jadi bangkai. Nah, ini juga jadi masalah. Baru ya. Nah, ini bagaimana caranya membersihkan tikus itu supaya benar-benar bagus terus. Kemudian untuk masyarakat di lingkungan masing-masing ya, di lingkungan rumah tangga, ya kalau menaruh barang-barang ya, apalagi yang barang-barang penting tuh jangan di bawah ya, taruh di rak agak tinggi supaya tidak terdampak banjir, ya kan itu. Supaya tidak tercemar urin tikus ya, tadi ya. Tidak tercemar. Kemudian kalau bisa memiliki sumber air bersih, ya mungkin sumur yang bagus. Kadang kan sumur kalau kurang bagus juga sumber airnya kurang bagus. Atau mungkin menyediakan air-air dalam galon, dalam bak penampungan seperti itu. Jadi tidak mengkonsumsi air yang kotor. Kemudian membuat MCK. Nah, ini juga ya kadang kan kita suka ngeliat tuh di sungai, wah panjang banget ya MCK-nya ya. Nah, itu juga sebenarnya kadang bahaya juga ya. Karena tanpa disadari airnya tercemar. Iya, MCK tolong dibuat MCK yang mungkin misalnya kondisinya tidak memungkinkan ya, mungkin beberapa kakak punya MCK 1 atau gimana, tapi lebih bagus setiap rumah punya MCK yang memadai. Itu kemudian yang berikutnya meningkatkan gizi. Oke, ini ya, makanan, meningkatkan gizi makanan, kemudian vitamin, kalau perlu konsumsi susu, telur ya yang bergizi asal tidak ada kontraindikasi. Kemudian yang penting lagi adalah masyarakat yang rentan ya, kayak yang sudah punya penyakit serius, itu juga mohon diperhatikan. Tolonglah orang tua ya yang memiliki keluarga lansia itu, atau punya keluarga yang penyakit kronik, itu juga dijaga. Jangan sampai di kondisi banjir ini nanti ketambahan penyakit baru lagi. Itu yang bisa dilakukan untuk pencegahannya. Nah, ini ya pemirsa, sangat penting ya di musim hujan, apalagi mungkin di tempatnya yang terdampak banjir, memang banyak sekali yang harus diperhatikan, tapi juga harus memperhatikan faktor kesehatan, karena ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang berbahaya yang bisa timbul ketika musim penghujan atau ketika di lingkungan yang banyak genangan airnya. Baik, dari pertemuan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa leptospirosis ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman yang berada di tubuh tikus ya, dan ini bisa disebarkan pada pada air yang tercemar urin tikus nih ya, dan dimana air ini bisa masuk dari pencernaan, kemudian dari adanya luka ya dok ya, sehingga memang harus berhati-hati di musim penghujan yang banyak air yang tercemar ya.
Kemudian bahwa gejala dari leptospirosis ini dapat kita lihat ya, gejala awalnya yaitu demam dan juga adanya nyeri pada betis. Tapi bila sudah sampai stadium lebih lanjut bisa mengganggu fungsi hati dan juga fungsi ginjal nih. Jadi harus memang perlu penanganan segera, jangan sampai menunggu stadium lebih lanjut baru diberikan penanganan di rumah sakit ya. Dan untuk pencegahannya ini para pemirsa harus bisa menjaga kebersihan, apalagi di musim banjir seperti ini ya. Diusahakan barang-barang yang berharga ditaruh di tempat yang tinggi, kemudian bisa memakai sepatu boot untuk menghindari adanya air yang tercemar, dan juga yang paling penting adalah tetap mengkonsumsi gizi yang seimbang supaya sistem imun kita juga tetap kuat untuk menghadapi penyakit-penyakit infeksi di musim penghujan ini. Baik Dokter Ana, terima kasih atas waktunya dan sharing-sharing ilmunya yang sangat bermanfaat ya Dok pada pagi hari ini. Terima kasih Dokter Panji. Baik para pemirsa sekalian, sampai di sini dulu pertemuan dari kita. Jangan lupa tetap like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya beserta dengan tim kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.